Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Ada banyak orang berkata di sana, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Sekalipun mereka sudah menemukan dalam Yohanes 13 ayat 13, kau mengatakan aku guru dan Tuhan, perkataanmu itu benar. Tapi mereka mengatakan, mana sembah aku. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka aja Alkitab kita dalam Mazmur 92 ayat 1 dan 2 dan 3, demikian bunyi firman Allah. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu suka dipuji, dan itulah sebabnya tema kita adalah thankfulness to God, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya kita perlu hidup punya rasa syukur kepada Allah. Kalau di dalam bahasa aslinya itu phrase halal ya, menyanyikan atau memuji Tuhan dan lain sebagainya. Itu celebrate, itu merayakan. Jadi kita harus setiap hari merayakan atau memuji Tuhan, dan juga kita harus lakukan dengan boast. Boast itu adalah rasa bangga, rasa, kalau dibilang sedikit, rasa sombong. Ya. Tapi bukan sombong untuk apa? Untuk kesombongan kita, tidak. Rasa bangga memuji Tuhan. Dan lalu yang ketiga itu glory. Glory itu adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi rasa syukur kita itu adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Bapa di surga. Dan kita naikkan dengan ungkapan terima kasih kita, dengan ekspresi yang begitu luar biasa, yang mendalam, dengan rasa kebanggaan dan cinta, rasa kekaguman, mau bilang apa lagi? Kebanggaan, kecintaan kita yang dalam kepada Dia, karena segala hal yang diperbuatnya kepada kita. Nah, olehnya kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena His personal concern, perhatiannya kepada kita. Bayangkan ketika engkau nangis di kamar, tiba-tiba Dia datang untuk meneguhkan engkau. Kita kadang-kala merasakan kehadirannya dan kita merasa kuat dan puas ya. His personal concern. Jadi perhatian Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Bukan berarti ketika kita mengalami perhatian Tuhan tidak ada lagi masalah, bukan. Tetapi perhatian Tuhan itu cukup untuk memberikan keteguhan, kekuatan bagi kita. Yang kedua, kata firman Allah, ada His personal help. Jadi ada pertolongannya yang khusus. Saya masih ingat di waktu ya di tahun-tahun yang gak enak. Ketika masalah demi masalah menunjang, ya. Jadi saya menikmati segala hal yang begitu luar biasa. Dan sebelum peristiwa itu jadi, Tuhan sudah datang memberitahukan. Dan saya bilang begini, kenapa sih harus apa? Ada itu gitu loh. Ternyata dalam hanya Tuhan mau katakan begini kepada saya. Ketika engkau nyatakan terlebih dahulu kepadamu, engkau menjadi kuat. Dan itu memang saya rasakan. Persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan yang lain. Tetapi saya bersyukur. Sampai adik saya yang perempuan bilang begini, bagaimana sih Tuhan itu ngomong sama Tuhan. Jadi ketika adik itu saya yang ada di Samarinda, di Panajam sana ya. Jadi saya bilang, nanti kalau kamu sudah dewasa rohani, kamu akan mengerti.
Jadi ada saat-saatnya di mana Tuhan secara personal mau menolong kita dalam keadaan jeritan hati yang paling dalam. Jadi kalau engkau mau merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa itu, sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan dengan tangisan, dengan air mata, bahkan dengan kalau ingusmu sudah datang, jangan buang karena dia rasanya asin. Rasanya asin dan coklat, rasa coklat. Tapi itu membuat kita membuat kekuatan baru ketika Tuhan menolong kita secara personal. Yang ketiga, Alkitab katakan, dan karena His personal mercy, jadi belas kasihannya, ya, belas mercy itu ada kemurahan hatinya, rahmatnya, ya grace, ya dalam bahasa aslinya itu ken. Jadi itu belas kasihan, kemurahan, rahmatnya. Ketika kennya Tuhan itu datang kepada Tuhan, mercy-nya Tuhan itu datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan belas kasihan, kemurahan, rahmat secara personal. Kita sudah merasakan bagaimana Yesus datang kepada kita, menolong kita, memberikan kita pengampunan dan membebaskan kita dari dosa dan memerdekakan kita, dan kemurahan-kemurahan Tuhan yang begitu banyak kita nikmati dalam hidup ini. Wah, luar biasalah Tuhan itu. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu melimpahkan rasa syukurnya kepada Tuhan, itu keterlaluan. Makanya sering kan saya katakan 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan dan 10 pujian saya kepada Tuhan. Apakah tidak pernah gagal? Oh, pernah. Dan karena kesibukan dan lain-lain hal. Tetapi itu karena itu merupakan nasar, makanya saya akan lakukan setiap waktu, setiap hari. Jadi saya akan memberikan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, ketika kita tahu bersyukur kepada Tuhan buat segala nikmat anugerah Tuhan ini, yang saya tahu kekuatan Tuhan akan terus selalu mengalir, kemampuan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada komunikasi kita yang intens dengan Allah, rasa syukur kita kepada Allah, walaupun badai sedang menerpa, walaupun kesulitan sedang ada, walaupun keadaan semakin sulit, kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Tuhan yang memberikan kita rasa syukur. Yang terakhir kata firman Allah, His special protect, jadi perlindungan. Jadi setiap ada perlindungan khusus bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mempercaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengingatkan kita bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah yang Maha Kuasa itu yang melakukan segala hal di dalam kehidupan kita, dan Dia selalu bertindak tepat pada waktunya. Dia Allah yang berdaulat dalam segala situasi kita. Dia akan mengungkapkan dirinya baik melalui firman-Nya, melalui sejarah, dan melalui ciptaannya. Begitu luar biasa Tuhan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, teruslah percaya kepada Allah, teruslah memberikan rasa ucapan syukur kepada Allah, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan dan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menyadari perlindungan Allah ada dalam hidup kita, seharusnya kita memberikan yang terbaik dari hidup ini kepada Allah. Dan saya merasakan bagaimana sampai di usia saya 60 tahun ini, ya, kalau saya melihat ada banyak orang kecelakaan begitu luar biasa dan macam-macam. Saya bukan nggak pernah kecelakaan, tetapi tidak pernah sampai menimbulkan hal. Walaupun kalau saya lihat itu seharusnya fatal yang saya alami, tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ada saja cara Tuhan itu menolong kita di hal-hal yang tidak mungkin itu. Kalau saya melihat situasi waktu terakhir saya kecelakaan, waduh, itu saya hantam pohon, motor saya itu hancur itu. Dan tapi saya hanya lecet sedikit saja, tidak mempengaruhi itu. Pohonnya pohon yang besar lagi,
Ya namanya pohon di pinggir jalan yang sudah puluhan tahun mungkin di situ. Ya, tetapi karena perlindungan Tuhan, karena setiap kita berangkat, kita berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita minta perlindungan, dan Tuhan itu setia. Dan itulah sebabnya saya katakan, limpahlah dengan ucapan syukur, menikmati segala kebaikan, rahmat dan kebaikan Tuhan senantiasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hidup, dan biarkan kami menikmati segala rahmat-Mu Tuhan. Dan bagi engkau yang sakit, saya mau berdoa bagimu, kiranya Tuhan menolong engkau, memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang ada, yang kau derita saat ini, percayalah bahwa engkau ditolong oleh Tuhan saat ini. Tuhan, hamba berdoa kepadamu, engkau ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang sakit hari ini, karena engkau adalah Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, dimanapun mereka berada. Kami bersatu hati untuk berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, dan mereka sembuh oleh kuasanya, mereka sembuh, dan oleh jamahan mereka sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin.